هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. هو الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf Ustaz sore hari ini tidak bisa hadir bersama antunna semuanya dalam acara penutupan dalam menyongsong hari libur yang akan kalian jalani selama 3 pekan ke depan insyaallah. Insyaallah mulai besok tanggal 20 Ramadan kalian akan mengisi waktunya di rumah, memurajaah hafalan kalian di rumah, beraktivitas, beribadah di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada. Para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian menapakkan kaki di rumah-rumah kalian, ada beberapa hal yang perlu Ustaz sampaikan. Yang pertama adalah jangan sampai terlena dengan libur kita. Karena apa? Karena kalian para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan proses jihad fi sabilillah. Dan libur ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa tidak para santriwati ya selama libur itu tidak lepas dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah juz kedua ya, di halaman terakhir pada juz kedua, yaitu pada ayat 249, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi." Nah, para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ustaz mengambil ayat ini sebagai pemacu kalian di dalam melakukan aktivitas, meneruskan taat, meneruskan hafalan, meneruskan murajaah di rumah-rumah kalian? Karena pada dasarnya, pada hakikatnya kalian itu sedang dalam proses jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah di dalam medan menghafal Al-Quran. Kalau zaman tadi yang dikisahkan oleh Al-Quran, yang diabadikan dalam Al-Quran adalah kisah bagaimana jihad fi sabilillah yang dilaksanakan oleh Nabiullah Talut dan kaumnya dan pasukannya. Bagaimana ketika Talut alaihissalam ingin memerangi Jalut bersama dengan pasukan. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada mereka bahwasanya kalian akan diuji
dengan suatu sungai. Itu kan? Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ketika ketika pasukan Talut, ketika Talut bersama bala tentaranya keluar ya untuk berperang fi sabilillah, untuk melawan Jalut ya, beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mubtaliikum, akan menguji kalian binaharin, dengan satu sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, barang siapa yang minum dari sungai tersebut dengan berlebih-lebihan, maka dia tidak akan menjadi bagian dari pasukan. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man irtarafa ghurfatan biyadihi. Dan barang siapa yang tidak meminum dari air sungai tersebut atau meminumnya hanya sedikit saja, maka mereka termasuk dari golongan. Nah, sungai ini diibaratkan, ya, Ustaz ibaratkan sebagai liburan kalian di rumah. Artinya apa? Artinya liburan ini bukan untuk berleha-leha. Liburan ini bukan untuk berhenti dari aktivitas menghafal Al-Quran kalian. Kenapa? Karena kalian masih ada di dalam perjalanan di dalam medan pertempuran, yaitu di dalam medan menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, ya, Ustaz mengingatkan, boleh kalian bersantai-santai, boleh kalian liburan, boleh kalian bersenang-senang, boleh kalian berbahagia, berkumpul dengan ya, orang tua, berkumpul dengan abi, uminya, dengan adiknya, dengan kakaknya, boleh. Tetapi awas, jangan sampai melenakan. Jangan sampai yang demikian ini melenakan sehingga kalian meninggalkan tujuan kalian, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz secara rutin. Artinya apa? Artinya ketika di dalam liburan ini, di dalam mengisi liburan ini, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat kalian. Tentunya yang paling utama, konten yang harus kalian lakukan adalah memurajaah hafalan-hafalan kalian yang sudah kalian hafal selama bulan suci Ramadan ini. Kemarin kita sudah menggulirkan yang disebut dengan super tasmi', ya, atau apa namanya istilahnya super manzil ya. Jadi menambah hafalan. Alhamdulillah di antara kalian ada yang menghafal dalam 20 hari ini, sudah ada yang menyelesaikan 30 juz ya, 2 orang, ada yang 10 juz, ada yang 5 juz dan sebagainya. Artinya usaha kalian selama dari awal Ramadan sampai ya tanggal 20 ini harus kalian ulang selama kalian berada di rumah. Awas, jangan sampai terlena dengan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah. Seperti televisi. Awas ya, jangan sampai terlena dengan menonton misalnya siaran televisi sehingga menghabiskan waktunya dengan menonton dan tidak memiliki waktu untuk memurajaah. Apalagi misalkan sekarang HP. Nah, ini juga HP. HP orang tuanya, HP ayahnya, uminya, abinya, ya, kakaknya. Nah, ini juga hati-hati. Ya, jangan sampai kita terlena dengan liburan ini, terlena dengan fasilitas yang ada di rumah sehingga membuat kita malas di dalam memurajaah, membuat kita malas di dalam mengulang hafalan kita. Tentunya kita akan menjadi orang yang rugi apabila kita terlena dengan ujian. Sekali lagi, ini merupakan ujian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji pasukannya Talut ketika ingin berperang, ketika sedang melakukan proses ya ingin berjihad fi sabilillah di dalam peperangan. Nah, kalian saat analogikan sebagai tentara-tentaranya
Talut alaihissalam yang sedang ingin berjuang di dalam menghafal Al-Quran secara mutin 30 juz. Oleh karena itu, cita-cita kalian ini harus dibarengi dimanapun saja, di rumah, di pondok pesantren, ya di jalan, senantiasa basahi lisan kalian dengan mengulang-ulang hafalan Al-Quran kalian. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jadikan momentum libur kalian ini sebagai momentum berbakti kalian kepada kedua orang tua kalian. Ya, berbakti kepada abi dan umi kalian. Kenapa? Karena ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sakhatil walidain. Ya. Jangan sampai ketika sampai di rumah melakukan hal-hal yang dapat mengundang emosi dari kedua orang tua kita. Sekali lagi, ya, kesuksesan kita di dalam menghafal Al-Quran ini sangat erat kaitannya dengan doa kedua orang tua kita. Oleh karena itu, jadikanlah momentum libur kalian, kepulangan kalian ke rumahnya ini sebagai momentum berbakti kepada kedua orang tua kalian. Misalkan ada pakaian yang kotor, bantu untuk menyucinya. Kan para santriwati semuanya sudah terbiasa menyuci baju, ya kan? Nah, ada piring kotor, dicuci. Nah, karena para santriwati sudah biasa mencuci piring. Apalagi memasak. Nah, memasak juga dibantu, ya, uminya di dapur di dalam memasak, menyajikan iftar, menyajikan makan malam, sahur dan sebagainya. Ya, karena para santriwati juga sudah berlatih memasak selama di ponpes. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, senantiasa menghiasi diri kalian dengan akhlak Al-Quran. Harus dijaga dimanapun saja berada. Harus ada pembeda, furqan. Ya, ada furqan. Jadi ada pembeda dalam dalam diri seorang penghafal Al-Quran. Jadi harus mewarnai lingkungan kalian, mewarnai orang-orang di sekitar kalian, mewarnai ibu, bapak, adik, kakak, untuk memotivasi mereka di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Atau mewarnai teman-teman kalian. Jangan sampai ketika liburan berinteraksi dengan teman-teman, malah kita yang kebawa oleh mereka. Kita yang harus menjadi pelopor perubahan di dalam kebaikan. Ya, mungkin itu yang Ustaz sampaikan, beberapa pesan yang disampaikan tadi, 3 hal. Yang pertama, jangan pernah lepas dari memurajaah Al-Quran dan jangan terlena dengan fasilitas liburan ini. Jangan terlena dengan semua fasilitas yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, jadikan momentum liburan ini sebagai momentum untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Karena ya, inilah saat-saat kalian dekat dengan kedua orang tua kalian. Maka manfaatkan momentum ini. Yang ketiga, senantiasa menjaga akhlak, adab, kemudian mempraktekkan ilmu, dan senantiasa berusaha mewarnai lingkungan dengan warna Al-Quran, dan jangan pernah kita diwarnai oleh orang-orang atau diwarnai oleh keburukan-keburukan orang. Kitalah yang harus mewarnai dengan sibuk Al-Quran. Mungkin ini saja pesan dari Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, 3 hal yang demikian sebagai bekal kalian selama di rumah. Mungkin ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian selama di dalam perjalanan. Allah lancarkan perjalanannya, Allah sampaikan ke rumah dengan selamat, sehat dan walafiat insyaallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Ustaz tidak bisa membersamai kalian di dalam penutupan ini. Ustaz tidak bisa iftar jama'i bersama santriwati seperti tahun yang lalu, ya, karena memang posisi jarak kita yang berjauhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada yang salah dari kata-kata Ustaz. Wal 'afwu minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.